dari mana sih resiliensi itu? Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Saya harap semoga semuanya sehat ya. Kenalin, saya Dina Hanifah Rangkuti dengan NIM 2201000052 dari PAI 6 dengan dosen pengampu Ibu Liah Rosdiani Nasution SPDI MA. Kali ini, pada matkul Psikologi Perkembangan Peserta Didik, saya akan membahas tentang resiliensi. Apa sih itu resiliensi? Mari kita simak video berikut ini. Morning, everyone! Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jeron, come on up, please. I'm going to give Jeron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jeron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means if you make the toy fall down, it'll come back up very, very fast. Very nice. Nah, setelah menonton video yang tadi, apa sih kesimpulan yang dapat kamu simpulkan? Nah, di sini yang pertama saya akan bahas asal-usul resiliensi. Sebenarnya, resiliensi ini adalah konsep yang relatif baru dalam khasanah psikologi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh psikolog Inggris bernama Emmy Werner pada tahun 1970-an. Dalam penelitiannya tentang anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun mengalami berbagai resiko stres. Waduh, di zaman sekarang ini banyak banget faktor-faktor yang membuat kita stres, depresi. Jadi bagaimana sih cara kita untuk bangkit dari hal-hal buruk tersebut? Nah, yang bangkit inilah namanya dengan resiliensi sebagai kekuatan superpower. Jadi apa sih resiliensi tersebut? Resiliensi menurut Goldberg, dia mengatakan bahwa resiliensi diartikan sebagai kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat ketika menghadapi tantangan. Nah, menurut Connor dan Davidson tahun 2003, resiliensi berasal dari bahasa Latin, yakni resilere, yang memiliki makna bangkit kembali. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa kemampuan seseorang dalam mengatasi, melalui, dan kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kejadian yang menekan. Siapa yang mengatakan itu? Ya, Reivich dan Sate. Resiliensi
ibarat superpower yang membuat kamu bisa bangkit lagi walaupun jatuh berkali-kali. Seperti lagu Hi-Fi, tahu nggak sih? Nanti kita putar yuk. Nah, bangkit lagi walaupun jatuh berkali-kali. Resiliensi ini bukan soal tidak pernah gagal, tapi justru kamu makin kuat setelah melewati tantangan. Ini cuma bagian dari perjalanan. Kamu harus jadi lebih kuat. Kunci resiliensi itu ada di pikiran kita. Tunjukkan pada dunia bahwa kita lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Nah, jadi apa sih manfaat dari resiliensi? Setelah kita mengetahui apa pengertian dari resiliensi, maka kita dapat memetik 4 manfaat dari pengertian tersebut. Yang pertama, lebih mampu mengolah emosi negatif dengan baik. Yang kedua, mampu menghadapi stres. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah. Yang keempat, meningkatkan sejahtera hidup. Bayangin, kalau kamu punya resiliensi yang kuat, sehebat apapun tekanan, sehebat apapun cobaan, kamu pasti akan bangkit kembali. Karena apa? Karena keyakinan itu sudah tertanam di jiwa dan pikiran kamu. Aku bisa loh, walaupun masalahku sebesar kapal feri di lautan, tapi pertolongan Allah seluas samudra di dunia. Jadi, buat apa lagi untuk menggalau, untuk resah, gelisah terhadap masalah yang kita hadapi? Karena sejatinya kita umat Islam harus yakin ada Allah yang selalu bersama kita. Oke, selanjutnya bagaimana sih orang yang punya resiliensi tinggi itu? Nah, yang pertama, dia akan selalu optimis. Gak peduli seburuk apapun situasinya, mereka tetap percaya kalau bakal ada jalan keluar. Yang kedua, fleksibel. Gampang ngerubah rencana kalau ada yang gak sesuai. Jadi, dalam hidup ini kita harus mempunyai plan A dan plan B. Kalau misalnya plan A tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jadi kita bisa memilih plan B. Jadi gak ada sih istilah galau, no galau-galau ya. Yang ketiga, jago ngatasi masalah. Gak cuma nyalahin orang lain, tapi pintar cari solusi. Ini juga berlaku untuk seorang pemimpin. Jadi jika kita memiliki suatu komunitas, atau istilahnya ini kan kita membahas tentang peserta didik. Jadi jika dalam suatu kelompok diskusi peserta didik tersebut ada suatu masalah yang timbul, jadi seorang anak itu hendaknya tidak menyalahkan kawannya saja atau teman-temannya sebagai anggota yang lain, tetapi dia juga harus memiliki jiwa kepemimpinan bila dia ditunjuk sebagai ketua kelompok. Nah, jangan asal nyalahin orang lain gitu aja, padahal kita juga memiliki kesalahan walaupun 1% di situ, walaupun tidak sepenuhnya, tapi kita harus tetap bangkit dari kesalahan dan menemukan jalan ataupun solusinya. Dan yang terakhir, yang pasti mempunyai tujuan hidup. Kalau misalnya kita hidup hanya sekedar hidup tanpa tujuan, kera juga bisa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita akal, maka pergunakanlah akal itu dengan baik dan laksanakanlah hidup itu sesuai dengan arahan ataupun perintah dari Allah di dalam Quran.
Selanjutnya, kita akan membahas 3 hal yang membuat anak bisa bangkit dari pengalaman negatif atau yang disebut dengan resiliensi. Jadi karena kita tadi telah membahas bagaimana itu resiliensi, sekarang kita lebih kepada peserta didiknya. Jadi bagaimana sih caranya supaya anak-anak tersebut bisa bangkit dari kejadian yang buruk, dari tekanan, dari depresi yang membuatnya memang kalau istilahnya sekarang itu jadi mental down atau bisa jadi lebih ke depresi lah seperti itu. Jadi yang pertama, perasaan yang kompeten. Jadi kalau anak punya persepsi bahwa aku tuh mampu loh untuk menghadapi masalah, jadi dia tuh lebih mampu untuk menghadapi berbagai masalah jika anak sudah mempunyai mindset yang seperti ini. Yang kedua, perasaan terhubung. Ketika seorang anak punya perasaan bahwa kita ini terhubung loh dengan lingkungan-lingkungan sekitar, kita ini memiliki hubungan loh dengan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya si anak ini mempunyai masalah, dia pasti akan curhat kepada orang-orang yang dipercayainya, orang-orang yang dianggapnya sebagai penenang, yang bisa menenangkan dia dari berbagai masalah yang dihadapinya. Jadi hal ini sangat perlu ditanamkan, bukan cuma untuk peserta didik ya, bagi kita juga seorang dewasa yang akan menjadi calon guru juga. Dan ini juga dia lebih mampu untuk bangkit dari kegalauan. Kalau anak tidak mempunyai hal ini, anak jadi mengisolasi dirinya, dan semakin dia mengisolasi dirinya, maka rasa negatif itu akan terus bertumbuh. Akhirnya apa? Akhirnya sulit untuk bangkit kembali. Jadi pentingnya tadi perasaan terhubung, dan kita juga sebagai orang dewasa harus lebih terbuka lah, harus lebih mendengarkan apa curahan hati seorang anak. Karena memang zaman kita dahulu dengan zaman sekarang itu sangat jauh berbeda. Di zaman ini banyak sekali kemajuan teknologi yang berdampak negatif kepada anak dan membuat dia itu mentalnya makin down. Dan yang ketiga, regulasi emosi. Apa yang dimaksud dengan regulasi? Regulasi adalah kemampuan untuk bisa mengelola. Jadi regulasi itu adalah mengelola. Mengelola yang bagaimana? Mengelola emosi sehingga tujuannya pun tercapai. Jadi bagaimana anak-anak tersebut? Anak-anak kan biasanya labil. Jadi kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak-anak peserta didik, maka kita juga harus memberikan contoh yang serupa. Jangan langsung marah, jangan langsung emosi. Tapi kalau misalnya memang anak-anak peserta didik ini dia memang masih labil ya, kita nggak bisa memaksakan karena perkembangan otak anak-anak atau peserta didik tersebut sangat jauh berbeda dengan orang dewasa dalam mengelola emosinya. Jadi kalau misalnya mereka ingin marah ataupun ingin menangis, kita biarin aja dulu. Nah, setelah mereka selesai menangis misalnya, ya kita katakan seperti ini, sudah selesai nangisnya. Nah, itu mungkin sebagai penyaluran emosi dia ya dengan menangis. Kemudian di sini saya ada merumuskan bagaimana sih meningkatkan resiliensi pada anak-anak ini dari segi orang dewasa ya. Bagaimana kita untuk meningkatkan resiliensi pada anak. Jadi saya merumuskannya ada 5 huruf. Mudah sekali teman-teman ingat. Yang pertama ada A, B, C, D, E. Jadi ada 5 huruf. A, B, C, D, E. Yang pertama kita bahas huruf A, yakni ada untuk anak.
Bagaimana yang dimaksud dengan ada untuk anak? Yakni meluangkan waktu kita seperti yang telah saya katakan tadi. Meluangkan waktu untuk anak dan berikan dukungan agar semakin semangat. Yang kedua yakni huruf B, yakni beri kesempatan. Ciptakan lingkungan yang mendukung anak agar bisa menghadapi tantangan dan peluang untuk menerima. Ciptakan lingkungan yang mendukung anak agar bisa menghadapi tantangan dan peluang. Yang ketiga, C. Cintai anak tanpa syarat. Walau anak mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka cintailah anak tersebut tanpa syarat. Jangan kita membuat ekspektasi ketika seorang anak itu tidak bisa memenuhi ekspektasi kita, maka jangan kita membenci mereka. Maka cintailah mereka tanpa syarat. Oh, mungkin ini bisa jadi hal yang dapat mereka terima. Jadi, mereka tidak tertekan dan bisa mencoba lagi dan bangkit lagi. Jadi kita memang haruslah menerima sesuai keadaan mereka. Bisa jadi ekspektasi kita, misalnya saya sudah menetapkan plan bahwa nanti jika saya punya anak saya harus menjadi seorang dokter ataupun seorang insinyur. Akan tetapi setelah memiliki seorang anak, ternyata dia itu lebih dominan ke seni. Jadi apa salahnya sih kita mendukung mereka ke bidang seni? Toh untuk hidup bukan harus menjadi dokter, bukan harus menjadi insinyur. Seniman juga bisa loh. Dan ternyata di Indonesia juga banyak contohnya. Jadi bagaimanapun passion anak kita harus kita dukung asalkan itu memang dalam jalan yang sesuai dengan koridornya. Dan yang D, dukung anak, jelaskan bahwa gagal itu biasa. Yang paling penting, kamu jangan berkutat di dalam lingkaran kegagalan tersebut. Kamu harus bangkit kembali. Walaupun kamu gagal, itu tidak akhir segalanya. Kamu bisa mencoba. Selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kamu nafas, memberikan kamu kesempatan hidup, memberikan kamu peluang untuk melihat dunia ini lagi. Selagi itulah kamu bisa mencoba sampai keinginan kamu tercapai. Inilah pentingnya penanaman tauhid yang nomor 1 dalam kurikulum pendidikan anak. Nah, ini penting banget untuk kita sebagai calon orang tua, sebagai calon pendidik nantinya. Selanjutnya, emotional and social well-being, yang bermakna kita harus melatih si kecil ataupun peserta didik ini untuk bisa mengelola emosinya. Beri peringatan, beri pengertian bahwa emosi yang datang bisa diterima. Mau nangis, itu wajar. Mau marah, kalau marah ini kita tidak bisa mentolerirnya kalau misalnya dia sering. Karena hal ini berdampak pada pertumbuhannya maupun pertumbuhan kognitifnya dan bisa menjadi kebiasaan dia hingga dewasa nanti. Jadi anak ini juga perlu dilatih untuk menjadi teman yang menyenangkan. Jangan menjadi seorang yang selfish. Terkadang parenting zaman sekarang tuh lebih ke memanjakan, tapi memang bagus sih, tapi bisa kita pilih ataupun kita klasifikasi mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, sebelum saya tutup video ini, saya mau kasih tes resiliensi. Cara mainnya adalah jika kamu memilih A itu sama dengan 1 poin, yakni sering. Yang B 2 poin artinya kadang-kadang. Yang C 3 poin artinya jarang. Yang D itu 4 poin yang artinya sama sekali tidak pernah.
Atau sama sekali tidak? Pertanyaan pertama. Kamu mampu beradaptasi terhadap perubahan? Silahkan dipilih. Oke. Yang kedua, saat berada di bawah tekanan, kamu tetap fokus dan berpikir jernih. Oke, sudah. Yang ketiga, dapat bangkit kembali setelah melewati kesulitan. Oke, sudah. Dan yang terakhir, kamu percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena ada alasannya. Oke, kalau kamu mendapat skor di atas 8, berarti kamu kurang resiliensi nih. Nah, untuk jawabannya boleh dong ditulis di bawah di kolom komentar. Oke? Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kamu dan kita semua, dan ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita ke depannya. Bagaimana itu resiliensi, bagaimana orang yang memiliki resiliensi tinggi, dan cara mengaplikasikannya. Oke, kalau misalnya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.